Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat kuis atau soal ujian di Google Form. Tutorial ini yang paling update dan paling lengkap. Seperti apa? Simak video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi Google Form. Di halaman awal Google Chrome, pilih saja tanda titik-titik yang berada di pojok kanan atas ini. Lalu scroll ke bawah, lalu klik icon formulir ini. Nah, kita sudah berada dalam halaman Google Formulir. Selanjutnya, pilih icon plus ini untuk membuat formulir baru. Sebelum kita menuliskan soal-soal, kita akan memberikan pengaturan terlebih dahulu. Caranya, pilih menu setelan. Lalu aktifkan ini sebagai kuis. Jika jawabannya ingin ditampilkan, maka aktifkan saja. Tapi jika siswa tidak ingin diperlihatkan jawabannya, maka nonaktifkan saja. Kita akan coba untuk diaktifkan saja ya. Ini juga nilai poin bisa ditampilkan, bisa juga tidak ditampilkan. Lalu untuk nilai poin dari setiap soal, ini bisa kita atur dari sini. Misalkan kita tentukan setiap soal yang dijawab dengan benar, itu poinnya 10. Lalu di sini ada fitur kalau misalkan siswa hanya diperkenankan untuk mengerjakan soal satu kali, maka bisa diaktifkan. Tetapi jika tidak dibatasi, boleh nonaktifkan saja. Dan perlu diketahui, ketika ini diaktifkan, maka siswa harus login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Lalu di bagian presentasi terdapat konfirmasi pesan. Nah, di sini teman-teman dapat mengedit konfirmasi pesan yang mana akan ditampilkan setelah siswa menyelesaikan kuis. Misalkan untuk apresiasi ya. Lalu klik simpan. Lalu di bagian acak urutan pertanyaan, urutan soalnya bisa diacak. Tapi sekarang kita pilih untuk tidak diacak saja. Untuk di bawah ini biarkan saja. Formulir sudah diatur ya. Sekarang kita ke menu pertanyaan. Yang pertama, ubah dulu judulnya, misalkan seperti ini. Untuk pertanyaan identitas, kita bisa tambahkan judul terlebih dahulu. Caranya dengan klik tambahkan judul dan deskripsi. Lalu di bawahnya bisa kita tambahkan nama lengkap. Jangan lupa aktifkan wajib diisi. Lalu untuk memudahkan, karena bisa saja ya ada nama siswa yang sama gitu. Oleh karena itu, kita bisa tambahkan pertanyaan nomor absen. Untuk nomor absen ini harus berupa angka. Oleh karena itu, kita bisa pilih validasi jawaban. Caranya dengan klik titik-titik yang ini, lalu pilih validasi jawaban. Untuk keterangan lebih dari ini, kita klik, lalu ubah menjadi adalah angka. Jadi nanti siswa hanya bisa menginput data berupa angka. Kalau huruf atau simbol itu tidak bisa. Karena ini masih identitas, kunci jawabannya 0 saja. Selanjutnya, kita akan coba simulasi pembuatan soal. Yang pertama, kita akan memisahkan ya bagian antara pengisian identitas dan soal. Caranya, klik tambahkan bagian, lalu ubah judulnya menjadi pilihan ganda misalkan. Kita akan membuat 2 tipe soal, yaitu pilihan ganda dan esai. Lalu klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita dapat langsung membuat soal. Untuk soal yang pertama, misalkan seperti ini. Lalu tuliskan opsi jawabannya. Setelah itu, untuk menentukan jawabannya, pilih kunci jawaban, lalu pilih opsi jawaban yang benar.
klik selesai. Nah, di sini sudah ada tandanya ya. Untuk jawaban yang benar, ada icon checklist warna hijau. Jangan lupa untuk aktifkan wajib diisi. Selanjutnya kita akan membuat soal yang kedua. Caranya bisa dengan klik tambahkan pertanyaan atau bisa dengan duplikasikan jawaban. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ingin menghapus, bisa klik saja icon tempat sampah ini. Nah, dalam Google Form, kita dapat menyisipkan gambar. Caranya dengan klik icon foto ini. Kemudian untuk gambarnya bisa kita upload dari komputer yang kita gunakan, atau dari Google Drive, atau dari pencarian Google. Nah, kita langsung saja ya dari pencarian Google, lalu cari gambar yang diinginkan. Nah, muncul ya. Gambarnya lengkap sekali. Lalu kita pilih saja gambar yang kita inginkan, lalu klik sisipkan. Tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah muncul gambarnya. Kita hapus saja teksnya. Lalu untuk opsi selanjutnya sama seperti sebelumnya ya. Tinggal cari saja. Kita akan mencoba juga untuk upload dari komputer. Nah, seperti ini. Jadi lebih menarik seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat soal esai. Yang pertama, kita akan memisahkan juga ya antara halaman soal pilihan ganda dan halaman soal esai. Yang pertama, kita akan menentukan tipe soal yang jawabannya singkat dan merupakan mata pelajaran matematika. Untuk soalnya misalkan seperti ini. Karena soalnya matematika, kita bisa menerapkan bahwa soal ini jawabannya harus berupa angka. Caranya seperti ketika tadi kita memvalidasi jawaban nomor absen ya. Nah, untuk lebih dari ini, kita ubah menjadi adalah angka. Lalu, untuk kunci jawabannya, kita tuliskan saja jawabannya apa. Selesai. Selanjutnya, kita akan membuat contoh esai berupa paragraf. Oh iya, jangan lupa ininya diberikan penomorannya. Mungkin agar tidak ambigu gitu ya, kita bisa menebalkan soal yang ini. Karena ditakutkan siswa itu bingung gitu ya, dikarenakan sebelumnya ada penomoran ini. Soal selanjutnya, nah kita ubah menjadi paragraf. Khusus untuk tipe paragraf, itu kita tidak dapat menerapkan kunci jawaban. Karena jawaban tiap siswa itu pasti berbeda-beda. Kemudian kita atur saja poinnya menjadi 0. Dan oleh karena itu, kita hanya bisa menentukan nilainya secara manual. Untuk soal yang terakhir, kita akan menambahkan video agar lebih menarik ya untuk para siswa.
Caranya, klik icon ini atau tambahkan video, lalu cari saja video yang ingin ditampilkan. Nah, video-videonya muncul ya, dan sumbernya ini dari YouTube. Pilih saja video yang ingin ditampilkan, lalu klik pilih. Tuliskan saja arahannya. Jangan lupa ubah menjadi paragraf seperti ini. Ubah lagi poinnya menjadi 0. Sekarang kita akan merapihkan tampilan Google Form ini agar lebih menarik. Bagian setiap judul kita bisa buat tebal atau bold. Selanjutnya, kita dapat mempercantik tampilannya dengan cara klik icon palette ini. Yang pertama, kita akan menambahkan header, yaitu foto atau ilustrasi yang berada di paling atas formulir. Kita bisa membuat header sendiri, lalu nanti diupload ke sini, atau langsung saja menggunakan ilustrasi yang sudah tersedia. Misalkan kita pilih yang ini ya. Kita juga dapat menyesuaikan warna maupun latar belakangnya. Untuk jenis font dan ukuran fontnya juga dapat disesuaikan. Misalkan kita pilih yang ini ya. Sekarang sudah disesuaikan untuk tampilannya. Kita review lagi, barangkali ada yang terlewat. Oke, sepertinya semuanya sudah aman. Sekarang kita akan simulasi pengisian soal. Caranya dengan klik perhatian jauh atau icon mata ini. Nah, kita coba isi secara sembarang. Kita coba ya, ketika kita klik huruf, nah tidak bisa. Simbol juga tidak bisa, harus berupa angka. Lalu kita coba untuk menjawab soal disalahkan ya. Misalkan nomor 2 ini harusnya jawabannya adalah A, tapi kita akan memilih yang opsi 2. Nah, untuk video kita bisa lihat seperti ini. Lalu klik kirim. Nah, sudah selesai, dan tadi ya kita sudah mengatur konfirmasi pesan atau kalimat yang kita tampilkan ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal. Sekarang kita akan melihat skor. Poin yang didapat adalah 20/30. Nah, di sini kita bisa melihat ya jawaban yang benar dan kita jawab dengan salah. Baik, selanjutnya tadi kita sudah simulasi mengerjakan soal. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari soal-soal yang sudah dikerjakan oleh para siswa. Caranya, pilih menu jawaban, lalu ke link ke spreadsheet. Buat saja. Jadi semua hasil jawaban para siswa itu ada di sini. Berikut nilainya. Kembali lagi ke desain formulir. Selanjutnya, kita akan mengirim link formulir ini agar bisa dikerjakan oleh para siswa. Caranya, klik kirim, lalu pilih icon yang ada di tengah ini, persingkat URL. Nah, sekarang linknya menjadi lebih
pendek ya. Lalu pilih salin. Nah, link yang sudah disalin bisa dipastekan saja, misalkan ke WhatsApp, ke grup kelas seperti itu. Sekian video tutorial kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.